Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dari Akademik Sense Kepri Official pada channel Akademik Sense Kepri Official. Pada kesempatan kali ini kami dari Akademik akan memberikan sebuah tutorial untuk memudahkan mahasiswa dalam rangka pengurusan surat aktif kuliah dan cuti kuliah. Untuk itu, mohon dukungan channel kami dengan cara memberikan like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tutorial-tutorial selanjutnya secara langsung Anda akan dapatkan. Nah, poin yang pertama akan kita bahas tentang prosedur permohonan aktif kuliah atau surat keterangan aktif kuliah. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bahwa dimulai dari mahasiswa melakukan penyerahan dalam bentuk formulir permohonan surat aktif ke staf akademik dan kemahasiswaan. Nah, dari sini kita langsung ke memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan surat aktif. Jika berkas yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang dilampirkan seperti fotokopi, bukti bayar UKT semester berjalan dan KNS semester berjalan. Artinya, jika dokumen ini ada dengan permohonan yang sudah ditandatangani ada, maka selanjutnya akan kita proses untuk melakukan pembuatan surat keterangan aktif di tingkat staf akademik dan kemahasiswaan. Jika prosedur ini ternyata sudah selesai, maka langkah selanjutnya dari staf akademik kemahasiswaan akan melakukan penyerahan dokumen tersebut ke Kasubag Akademik Kemahasiswaan untuk melakukan pengecekan dan memberikan paraf. Jika disetujui, maka langkah selanjutnya akan dinaikkan surat tersebut kepada Wakil Ketua 1 selaku pejabat yang akan menandatangani surat keterangan aktif kuliah. Outputnya adalah print out surat aktif kuliah. Nah, jika ini semua sudah selesai, maka baru surat tersebut akan diserahkan kepada mahasiswa dengan catatan surat tersebut sudah dibubuhi tanda tangan, nomor dan tanggal. Sesudah selesai semua, nanti dari staf akademik dan kemahasiswaan akan menginformasikan melalui WhatsApp atau nomor telepon untuk keterangan bahwa suratnya sudah bisa diambil. Nah, untuk fase atau waktu pengurusan, kita bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Artinya, dalam satu pengurusan surat, kita membutuhkan minimal 2 hari. 2 hari dalam waktu jam kerja. Artinya, jika dalam 2 hari ini pejabat yang menandatangani atau yang membuat atau yang melakukan pemeriksaan ada, maka dalam 2 hari atau 2 kali 24 jam surat akan siap. Berbeda dengan keadaan yang tidak normal, misalnya ada postmajen atau pejabat lagi cuti atau stafnya lagi dinas luar dan sebagainya, maka akan membutuhkan waktu lebih panjang atau lebih lama. Nah, ini adalah prosedur pengurusan surat permohonan aktif kuliah. Saya rasa sangat mudah. Namun, ada juga yang bertanya, untuk formulirnya kita dapat dari mana? Nah, untuk formulirnya nanti kita akan bagikan di link di bawah ini. Nanti saya akan membuat smart link untuk mendownload sendiri di Drive Akademik dan Kemahasiswaan. Selanjutnya berkaitan dengan cuti kuliah. Apa itu cuti kuliah? Nah, bagaimana cara melakukan cuti kuliah? Apakah kita melakukan cuti kuliah itu harus melakukan pembayaran UKT? Apakah cuti kuliah itu bisa meringankan UKT atau sebagainya? Nah, untuk itu perlu kita perjelaskan bahwa jika Anda melakukan cuti kuliah pada masa pengaktifan kuliah sesuai dengan jadwal yang diedarkan oleh akademik dan kemahasiswaan, maka cuti kuliah Anda tidak akan dikenakan pembayaran UKT atau alfa studi. Nah, jika Anda tidak melakukan pengurusan cuti kuliah atau memasukkan permohonan untuk cuti kuliah, misalnya di semester genap, Anda tidak mau melakukan perkuliahan, Anda ingin melakukan cuti kuliah, maka dianjurkan untuk melakukan permohonan, memasukkan permohonan surat izin atau cuti kuliah. Dengan demikian, Anda tidak akan dikenakan biaya
UKT atau dianggap al-palsudi. Berbedanya kenapa? Jika Anda secara diam-diam tidak melapor, berarti Anda termasuk dalam kategori al-palsudi. Jika Anda al-palsudi, maka Anda akan dikenakan biaya UKT meskipun Anda tidak kuliah. Misalnya, di semester 3 Anda melakukan diam-diam tidak masuk kuliah. Dengan catatan Anda menganggap Anda cuti, tetapi tidak melakukan pengurusan izin atau cuti kuliah. Maka di semester 4 atau semester genap selanjutnya, Anda ingin melakukan pengaktifan kuliah, maka Anda akan dikenakan biaya kuliah UKT-nya 2 kali, di semester ganjil dan semester genap. Nah, untuk itu saran kami, jika Anda tidak melakukan perkuliahan dengan berbagai macam kendala, segera lapor kepada staf bagian akademik atau keuangan untuk pengurusan cuti kuliah. Nah, untuk prosedur sendiri, kita bisa melihat SOP ini. Pertama, Anda harus mengisi formulir permohonan surat keterangan cuti kuliah. Ini adalah mahasiswa yang mengurus. Nah, dengan catatan Anda diwajibkan melampirkan kartu KHS. KHS sebelum semester sebelumnya. Misalnya Anda ingin cuti di semester 4, maka KHS semester 3 yang Anda lampirkan. Kemudian Anda mengurus terlebih dahulu surat keterangan bebas pustaka. Dengan demikian, surat cuti kuliah Anda akan segera kita proses. Nah, dalam proses ini kita akan langkah pertama akan memeriksakan kelengkapan syarat cutinya. Jika Anda sudah lengkap, maka Anda akan langsung kita proses. Nah, ini alurnya. Ini dari staf, kemudian menyiapkan surat cuti kuliah. Kemudian kita langsung melakukan pencetakan, langsung kita print, langsung kita melakukan pemarapan di Kasubag Akademik dan Perusahaan. Kemudian dari Waka 1 akan menandatangani surat keterangan cuti Anda. Durasinya sama dengan pengurusan surat keterangan aktif kuliah. Untuk itu, tak usah takut, pengurusan cuti kuliah tidak dikenakan biaya. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk mengurus surat cuti kuliah ini minimal 2 hari atau 2 kali 24 jam. Ini waktunya waktu normal ya. Endingnya, dari Akademi Kemahasiswaan akan mengeluarkan surat keterangan cuti yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan tanda tangan, stempel, dan tanggal. Ini endingnya. Maka sesudah Anda menguruskan surat cuti kuliah, Anda tidak akan dikenakan biaya UKT dan tidak akan dianggap sebagai al-palsudi. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan form surat keterangan aktif dan form keterangan cuti kuliah? Apakah ini bisa diambil langsung di pelayanan atau mahasiswa bisa langsung mendownload di aplikasi atau di website tertentu? Ya, benar. Untuk pengambilan form surat keterangan aktif dan form keterangan cuti mahasiswa, cuti kuliah mahasiswa, ini mahasiswa dapat secara mandiri melakukan download di alamat link berikut ini. Anda bisa langsung link https surat akademik Stein Kepri. Maka sesudah Anda klik link ini, Anda akan diarahkan ke Google Drive untuk mendownload surat keterangan. Oke, kita coba simulasi. Kebetulan saya sudah standby di Google pencarian. Oke, langsung kita klik. Nah, bentuknya seperti ini. Anda bisa langsung melakukan download, tergantung Anda ingin mengurus surat keterangan apa. Surat keterangan aktif kuliah atau cuti kuliah. Nah, sesudah Anda mendownload, misalnya di sini saya sudah melakukan download terlebih dahulu untuk memudahkan saya. Contoh di sini saya sudah mendownload surat permohonan cuti kuliah. Oke, saya besarkan. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa ini adalah bentuk dari lembaran surat permohonan. Yang perlu diingat, surat ini dibuat dalam bentuk satu lembar dengan ukuran kertas A4 seperti ini. Jangan sampai nanti tanda tangannya di halaman selanjutnya. Itu akan membingungkan. Nah, sebelum Anda
memasukkan, perhatikan beberapa hal berikut. Pastikan Anda sudah memiliki surat fotokopi kartu rencana studi semester terakhir, kemudian surat bebas pustaka. Kemudian, sebelum Anda memasukkan permohonan, Anda terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada Ketua Prodi dengan cara meminta tanda tangan. Kemudian, mengetahui dosen pembimbing akademik. Ini adalah dosen PA Anda. Kemudian jangan lupa membubuhkan tanggal, bulan sebelum suratnya di-print. Sesudah lengkap semua dengan lampiran, baru permohonan tersebut diantar ke pelayanan untuk mendapatkan surat keterangan aktif kuliah. Permohonan cuti kuliah. Nah, bagaimana dengan surat keterangan aktif kuliah? Sama, kita juga bisa mendownload di sini. Nah, ini surat keterangan aktif kuliah. Nah, ini sudah kita kasih contoh, ini dia. Nah, di surat keterangan aktif kuliah, formatnya hampir menyerupai dengan surat keterangan cuti, sama. Nanti yang perlu dilampirkan adalah bukti pembayaran UKT semester berjalan. Misalnya Anda sekarang di semester 2, maka yang perlu dilampirkan adalah bukti bayar UKT semester 2. Kemudian fotokopi kartu rencana studi atau KRS semester berjalan di semester 2 jika Anda melakukan pengurusan surat aktif di semester 2. Nah, seperti ini ada dua pilihan. Jika Anda semester gasal, berarti ini ada semester ganjil. Misalnya 1, 3, 5, dan 7. Kalau genap berarti 2, 4, 6, 8. Nah, jika Anda ingin mengurus di semester genap, maka ini dicoret saja seperti ini. Nah, seperti ini. Tahun akademik disesuaikan misalnya 2023. Itu misalnya. Kemudian adapun surat ini akan saya pergunakan untuk keperluan. Dibubuh saja, ini alasannya kenapa, untuk beasiswa atau pengurusan BPJS dan sebagainya. Nah, sesudah ini semua diisi, baru nanti diantar ke Ketua Prodi, atau bisa juga yang mendatangani ini mengetahui Sekretaris Prodi. Berarti di sini nanti dikasih nama Sekretaris Prodi atau AN Ketua Prodi. Kemudian baru dilakukan penandatanganan oleh mahasiswa dengan melampirkan bukti, baru dimasukkan ke pelayanan akademik. Maka jika permohonannya sudah benar, maka secara administrasi kita akan melakukan proses paling cepat 2 kali 24 jam di jam kerja. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini tutorial tentang pengurusan surat keterangan aktif dan pengurusan surat cuti kuliah yang bisa kita bagikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.